Berarti orang yang membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran, ini orangnya tidak Pancasilais. Yang membenturkan Pancasila dengan Al-Quran, dengan agama itu, kata Abdul Haris Nasution, itu adalah komunis. Saya tanya, kalau seandainya kami ini memang dianggap bermasalah umat Islam dengan ulama, kemudian dia diam saja lagi, tidak ngomong, tidak ngapain, tidak berkontribusi, apa negara semakin kuat, apa semakin lemah? Ini menghancurkan negara. Sikap seperti ini akan melemahkan negara. Kita kemarin sudah melihat ada salah satu contoh tes wawasan kebangsaan, ya. Tes wawasan kebangsaan antara lain pilih agama atau Pancasila. Pilih Al-Quran atau Pancasila. Nah, itu bagaimana kondisi atau statusnya ketika dihadapkan dengan syarat-syarat la ilaha illallah? Pertama, wawasan kebangsaan orang ini dipertanyakan. Ya, TWK. Kenapa? Karena dia tidak paham, berarti dia tidak paham sejarah Pancasila. Saya tanya, mana yang dulu Al-Quran daripada Pancasila? Al-Quran apa Pancasila? Nah, berarti apakah Al-Quran yang melahirkan Pancasila, mempengaruhi Pancasila, atau Pancasila yang mempengaruhi Al-Quran? Apakah Pancasila nilai-nilai dari bagian dari nilai Al-Quran atau sebaliknya? Mana lebih dulu? Terus mana jadinya, yang referensi yang mana? Berarti Al-Quran dengan Pancasila, referensi Pancasila adalah Al-Quran. Terus diusahakan juga dibenturkan. Berarti orang yang membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran, ini orangnya tidak Pancasilais. Yang membenturkan Pancasila dengan Al-Quran, dengan agama itu, kata Abdul Haris Nasution, itu adalah komunis. Komunis itu yang membenturkan agama dengan Pancasila, Al-Quran dengan Pancasila. Ketika partai PKI mendekati rezim Soekarno, maka sudah coba dirahmati Allah, mereka mencoba bermain membenturkan agama dengan Pancasila atau Al-Quran dengan Pancasila. Maka orang yang Al-Qurani pasti Pancasilais, ya nah. Sebaliknya, orang yang Pancasilais mendekati kepada Al-Quran. Bisa paham? Kenapa? Karena Pancasila itu adalah wadah. Dari satu sisi dia wadah penanaman nilai-nilai Quran, memberi peluang untuk masalah ideologi anak bangsa, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah membantah. Berarti apa? Tidak bisa antara agama dibenturkan dengan Pancasila, karena itu sila pertama. Agama itu sila pertama. Yang mewadahi agama itu sila pertama. Prinsip itu apa namanya, agama, prinsip yang terdapat Pancasila itu adalah untuk agama. Jadi siapa yang membenturkan? Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, berarti orang ini tidak paham. Ada konsep Pancasila yang mencoba menggeser dari ketuhanan kepada kebudayaan. Itu adalah kelompok Trisila. Itu Trisila. Trisila itu apa? Menggeser ketuhanan kepada kebudayaan. Nah, orang yang seperti inilah memandang antara agama dengan Pancasila tidak matching. Dan orang seperti ini akan menimbulkan pecah belahnya anak bangsa. Ini memecah belah kesatuan. Kenapa? Karena sudah dipastikan umat Islam akan tersinggung. Ya nak, akan dipastikan umat Islam akan tersinggung. Ini pemecah belah bangsa. Apa benar negara ini akan eksis? Apakah umat Islam dan ulamanya mengganggu negara ini? Apakah Indonesia akan kuat tanpa umat Islam dan dengan ulama? Saya tanya,
Kalau seandainya kami ini memang dianggap bermasalah umat Islam dengan ulama, kemudian dia diam saja lagi, tidak ngomong, tidak ngapain, tidak berkontribusi, apa negara semakin kuat, apa semakin lemah? Ini menghancurkan negara. Sikap seperti ini akan melemahkan negara. Ya apa tidak? Buktinya apa? Yang membantu negara ini umat Islam. Dana haji siapa yang pakai? Dana haji siapa yang pakai? Ya nak, coba antum bayangkan antrian 15 tahun yang akan dipikirkan per tahun hanya 15%. Sisa 15% itu digarap, dibisniskan. Masih sabar umat Islam. Saya sudah tegaskan secara hukum tidak boleh. Tidak boleh dibisniskan dana haji. Karena yang pemilik haji sudah meniatkan dana itu untuk haji. Dana itu sudah di-store, sudah diproses untuk perjalanan ke Mekah. Terus dia ada mengambilnya di tengah jalan untuk dibisniskan. Itu namanya saddun an sabilillah. Itu mencegah jalan Allah. Ini haram hukumnya. Dana haji milik pribadi atau milik MUI? Terus siapa yang berhak bertransaksi? Akad simpan akad perjanjian siapa? Pribadi apa lembaga? Pribadi. Jadi ada apa ini? Terus dana haji aman-aman, mana dananya? Ya, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka jangan diusik-usik lagi. Ini buang-buang energi. Ini merusak persatuan. Jadi apa yang terjadi pada TWK itu adalah salah satu langkah yang mencoba mengusik kenyamanan umat Islam, mencoba membenturkan Islam dengan negara. Terus apa positifnya? Nggak ada. Kalau kami diam saja gimana? Coba saja umat Islam tidak usah lagi mendaftar postor haji sebelum ada proses pemberangkatan haji. Gimana jadinya? Nanti kok tadi aman-aman tuh acara lain. Coba aja, tarik nggak boleh, oke. Nah nanti yang store mendaftar haji, pikir-pikirlah dulu. Jadi tidak boleh dana haji dipakai untuk kepentingan duniawi. Karena apa? Karena sudah diniatkan. Terus niat yang pemiliknya untuk haji. Terus ada orang pihak ketiga transaksi membolehkan dana haji dipakai. Gimana hukumnya itu? Gimana itu? Antum titip uang pada seseorang, betul? Titip uang kok, balian ambil tiket haji, terus nyobisniskan pitih tuh, boleh? Nggak boleh. Syarat akad itu apa? Tamlik. Si pemilik. Yang boleh berakad itu siapa? Pemilik. Boleh antum ambil uang orang, antum belanjakan untuk antum, boleh? Antum yang berakad transaksi jual beli, duit orang, boleh? Apa namanya itu? Apa namanya itu? Rampok apa tidak itu? Hati-hati nih, dosa orang yang terlibat nih gawat ini. Fatwa-fatwa ini, waduh, nauzubillah ini. Berani sekali orang ini. Tapi sudah sampaikan dalam khutbah. Pernah beberapa orang, bahkan salah satu yang pernah saya kenal, ibunya mau ke Mekah, dia pedagang, pinjam dulu adikarayonya pakai piti ke Mekah tuh. Bangkrutnya, tidak jadi ayah induk sampai ke Mekah sampai mati itu. Nggak ada. Allah tidak tidur, ya nak. Allah tidak tidur. Nauzubillah. Ketika orang narik diancam pula. Silakan tarik, nanti gak bakal bisa lagi berangkat ke. Ini selesai kalah dengan baik nih. Ya. Seluruh kita mohon Bapak Presiden mengevaluasi, membenahi kembali. Kenapa?
karena seluruh dosanya ditanggung oleh bapak. Nah, ini nasihat. Enak. Seluruh dosa di suatu negara, saya tanya nih, dosa di kecamatan tanggung jawab siapa? Dosa di kabupaten tanggung jawab siapa? Dosa di kota tanggung jawab siapa? Dosa provinsi tanggung jawab siapa? Dosa negara? Nah, begitu. Coba tanya kepada ulama lain, apakah apa itu salah atau tidak? Kalau itu salah itu, tanyalah ulama lain. Ya nak? Betul? Dosa rumah tangga tanggung jawab siapa? Suami. Dosa di desa, kepala desa. Dosa kecamatan, Pak Camat. Dosa di kota, wali kota. Dosa kabupaten, Pak Bupati. Dosa provinsi, Pak Gubernur. Dosa negara, presiden. Saya tanya aja. Sidang jemaah, kajian nggak mungkin kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan.